Terima kasih, Ca. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Ami. Selamat siang, Mbak. Temannya sudah dikontak semua? Sudah, Bu Ami. Pak hari ini nguji ya, Bu Ami? Bentar. Mbak Lali, Pak Hari tadi nguji ujian terbuka? Enggak? Nguji itu enggak? Mana baru 2, Mbak? Mana baru 2? Gimana, Bu Ami? Semuanya yang bergabung baru 2. Iya, sebentar, Bu Ami. Saya kontak dulu. Iya, di tempat itu. Oke. Ada jalan ini.
Mbak Sela, lah Pak Hari ujian terbuka. Iya. Prof Ayu ujian terbuka. Lah nanti cuma Pak Mul. Pak Mul sama Pak Sulis. Iya. J. Tadi kemarin saya sudah konfirmasi sama Pak Hari. Pak Harinya jawab baik, Mbak. Ngoten Ibu. Pripun, J? Atau menyusul mungkin nanti, J, Bu. Coba tak WA dulu ya. J, J, Ibu. Tapi temennya juga suruh anu. J, J. Temennya suruh. Oh. J, Bu. Iya. Selamat siang, Pak Mul. Ya, Assalamualaikum. Siang, Pak. Sehat, Pak? ya, kamu nggak basuh, Mbak Wahmi? Langga toh. Nanti mulai kuliah lagi kapan? Dereng matur Pak Hari, kalau mau dalam ujian terbuka, wingi Pak Hari luar kota 2 hari, mawi MH S2 niku 23, mawi MKN kapan dereng matur. Kan tesih rapat rumiyin. Lah niki mriki Pak Hari. Tidak perlu ya daring dulu ya. Oh ngaten, Cik. Nggih, semester kalih 3 daring, Mak, kebanyakan. Iya. Nggih. Sheila Majid. Ya. Ini belum rawuh ini Pak Hari sama Pak siapa? Pak Hari menika wonten jadwal ujian terbuka S3 napa Bapak? Niki nembe dalem kowe. Ya nanti ya pembimbing kedua saja mimpin nggak apa-apa. J, Bapak. Ya. Mawar yang kau berikan telah tertanam di hatiku. Ini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Setelah ku lepas dirimu,
Terasa sepi di hati. Kehangatan di dalam hati telah musnah, tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan telah tertanam di hatiku, kini telah berguguran hari demi hari. Kamu ngawi dari mana? Ngawinya mana kamu? Donggala, Pak. Kali Kukun Donggala. Oh, Bapak ada saudara di sana, Pak? Ada. Di mana, Pak? Udah lupa, di Paron. Oh, ya. Dulu waktu masih SMP cari kodok di sana malam hari. Terakhir ke sana kapan, Pak? Wah, sudah 50 tahun yang lalu. Sekali boleh, Pak, ke rumah saya, Pak, main. Ya. Saya dulu di Ngawi 3 tahun SMP saya. Di SMP Paron, Pak. SMP Ngawi. 1. SMP Katolik. Oh. Depan kantor polisi itu. Ini belum ada penguji yang lain. Belum, Bapak. Belum, Bapak. Pengujinya, Mbak Pak. Sela, Pak Sulis sudah periksa toh, ini sak B ya. Sudah periksa toh, sudah tahu toh. Sampun, Ibu. Nah. Pembimbing 2 sudah. Sampun, Pak Hari dan Pak Sulis, Pak. Lah mana Pak Sulisnya? Ini sudah saya WA, Bapak sudah menjawab. Ini ya saya WA belum dibaca. Pak Mul, nyuwun ngapunten. Misalkan nanti yang rawuh cuma Pak Sulis dengan Pak Mul tetap jalan, Bapak ingkang ketua sakit ya? Ya, yang ketua ya harus pembimbing no. Saya kan orang luar negeri. Berarti bisa justru dari ketuanya bukan pembimbing, Bapak. Lah Prof Ayu kan ini uji terbuka. Pak Hari juga di ujian terbuka. Nah ya, itu yang ketuanya itu paling tidak pembimbing kedua. Oh, ada. Iya, saya kan kalau penguji itu kan dari luar berarti. Artinya di luar. Berarti makanya Pak Sulis kemauan ya berjalan iya, dulu nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Kalau Pak Sulis sudah rawuh, Oke, dia mangke langsung sudah. Nggih, buka sampun aja. anu. Nggih. Iya. Ini teman-temanmu penggembira kok. Cuma Veronica sama Hafiz, lainnya mana? Yang OTW Bapak. Ini Pak, ada Mas Revi Pak. Untuk peserta yang lain perhatian, semua di-on kan ya. On Iya kan, itu. ayo. Ini Ujian kan udah mulai. saat-saat seperti ini kan forum PLO. Apa tuh PLO? Pusat Latihan Ngomong. Selamat siang Pak Sulis. Nggih, assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum. Ih, Nyuwun ping ngapunten siang. nika. Selamat siang Pak Sulis. Prof Mulyanto. Ya, wah, dindake dadi profesor ya kena. Oh, aku pegang ngurus Pak profesor. Sulis. Pak Sulis Nggih. nyuwun ngapunten. Menika kan Pak Hari baru nguji di ujian terbuka. Prof Ayu juga. Bapak ingkang dados ketuanipun nggih. Monggo Nah ini berdua saya tadi kemawon. usul begini Bu. Ini kan pengujinya sedang S2 semua. Ini jadi gimana? Apa pripun niki? Lah nggih lah monggo berjalan apa ditunda? Aku Iya. langsung Pak Sulis memimpin nggak apa-apa. Saya kan Iya. penguji dari luar itu kan nggak boleh memimpin. Oh ya, tapi ini hanya 2 orang saja. Nggak apa-apa. Nah ini Oh. penggembiranya kan banyak. Siapa tahu bisa memberikan masukan ini. Hafiz anugerah yang tidak Hafiz ini. Oh, nggih. Jadi nanti Pak Prof Ayu sama Pak Dr. Hari pasti tidak bisa. Ya, makanya tetap dilanjut aja nggak apa-apa. Nanti beliau Lah, biar nguji. Lah nilainya gimana nanti? Ya, menanti Nilainya beliau. belakangan saja Bapak. Berarti Nggak belum apa-apa. bisa diyudisiumkan. Oh, tidak usah diyudisiumkan ya. Ini Ya, Terus mangke. hanya masukan-masukan saja begitu ya. Iya. Pripun Pak Nggih, Wahyono ngoten niki Pak? mawon nggih. Saged Ya, baik. berjalan? Nggih. Saya buka saja nggih, Pak Mul nggih. Nggih, monggo. Monggo Bapak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Mulyanto, Pak Ibu Suwahni selaku admin, dan saudara Sela dan mahasiswa yang telah hadir di dalam seminar seminar hasil pada siang hari ini dari saudara Sheila Oktaviani yang berjudul Kepastian Hukum Sertifikat Ganda pada Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Nah, pada session mengenai seminar hasil ini ada 2 nanti. Yang pertama itu saudara Sheila nanti mengemukakan pokok-pokok pemikirannya, terus nanti dilanjutkan pembahasan oleh tim, sebenarnya ini oleh penguji
membahas gitu ya, membahas oleh Dr. Mulyato. Yang berikutnya nanti sebelum nanti pembahas mengemukakan, nanti ada masukan-masukan dari mahasiswa yang hadir dalam seminar ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya bertanya pada Mbak Sheila, sudah siap untuk ini? Sudah siap? Sudah siap belum? Apa enggak? Didengar enggak ini suaranya? Jadi Bapak, insya Allah sudah siap Bapak. Sudah siap ya, sehat ya? Sehat Bapak. Baik. Ini ada beberapa mahasiswa yang hadir, ini Aditya, Veronica. Mahasiswanya hanya 3 saja ini Bu. Wah ini, ini memenuhi syarat enggak ini 3 orang? 10 harusnya Bapak. Tadi sudah saya suruh menyiapkan, Mbak Sheila. Nah ini namanya seminar minimalis nih. Jadi Ibu Bapak yang lain sedang OTW untuk join. OTW di mana? OTW ke Tawangmangu. Dan masa daring baru OTW. Baik, gini aja. Nanti Saudara Sheila mengemukakan pokok-pokok secara poin-poin aja ya. Apa yang menjadi ini, terus waktunya itu sekitar 15 menit saya kira cukup, antara 10 sampai 15 menit. Silakan. Baik, mohon izin Pak Mul, Pak Sulis, Bu Wahmi, dan teman-teman. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, ya Bapak? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Mulyoto, Bapak Dr. Sulistianta, Bu Wahmi, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bergabung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil saya yang berjudul Kepastian Hukum Sertifikat Ganda pada Program Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap atau biasanya disebut dengan PTSL, yang disusun oleh saya sendiri, Shalom Tafiani. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai corak perekonomian agraris, di mana segala kehidupan bertumpu pada tanah. Sumber kehidupan tanah merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah itu sendiri dinilai melebihi dari segalanya, baik dari segi fungsional maupun dari segi material. Di Indonesia, pertanahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau biasanya disebut dengan UPA. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis atas tanah. Yang meliputi data fisik itu sendiri adalah luas, batas, dan posisi letaknya. Sedangkan data yuridis itu merupakan riwayat tanah itu sendiri. Tujuan dari adanya sertifikat ini sendiri merupakan yang pertama, kepastian subjek hak atas tanah, dan yang kedua adalah sebagai kepastian letak. Sertifikat dapat dimiliki dengan cara melakukan pendaftaran tanah dan sebagai alat bukti yang sah dan akurat. Sertifikat ini sendiri merupakan jaminan atas hukum tanah di Indonesia yang kemudian tata cara, prosedur, dan syaratnya sudah diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan. Dalam menunjang pensertifikatan ini, pemerintah meluncurkan program pensertifikatan tanah murah biasanya atau di dalam undang-undang diatur di dalam Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Perbedaan dari PTSL ini dengan pensertifikatan yang lain adalah PTSL ini merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk menerbitkan sertifikat dengan jangka waktu yang cepat, kurun waktu 1 hingga 4 bulan, kemudian dengan biaya yang rendah dibandingkan dengan pensertifikatan yang lain apabila dimulai dari letter C memerlukan waktu hingga 1 tahun. Dari waktu yang singkat ini kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kali ini saya membahas tentang sertifikat ganda, di mana mengenai prosedur atau tata caranya terdapat missing link sehingga menimbulkan sertifikat ganda atau palsu itu sendiri. Tentu saja hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 107 PMNA/KBPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaannya, yang mana penerbitan 3 sertifikat
objek sengketa oleh tergugat tersebut dapat diklarifikasikan sebagai cacat hukum administratif. Kebaruan penelitian di sini saya menggunakan tesis Abu Salim tahun 2019 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hukum Terdapat Pemegang Sertifikat Hak Milik dengan adanya penerbitan sertifikat ganda, yang hasilnya adanya etika tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak kantor pertanahan. Kemudian tesis dari Syukron Salam tahun 2021 yang berjudul Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Database Pertanahan. Dalam penelitian ini, kesimpulannya terjadinya sertifikat tanah ganda antara lain akibat database pada Badan Pertanahan Nasional yang tidak valid. Kemudian yang terakhir adalah jurnal dari Joshua Melvin tahun 2021 yang berjudul Analisis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada penelitian ini dapat disimpulkan terjadinya sertifikat ganda merupakan akibat dari program PTSL yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat ganda. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian terhadap sertifikat ganda pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka muncullah dua rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat ganda itu. Kemudian yang kedua, mengapa secara sistematis pendaftaran tanah dengan program PTSL masih terjadi sertifikat ganda. Manfaat penelitiannya, manfaat teoritis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan, bagi pemerintah menjadikan referensi bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan sertifikat agar tidak timbul sertifikat ganda sehingga akan merugikan beberapa pihak yang terkait. Bagi saya sendiri sebagai penulis yaitu memperluas wawasan dan mendalami lebih dalam mengenai ilmu hukum khususnya di bidang kepemilikan sertifikat atau pertanahan. Kemudian diharapkan manfaatnya bagi masyarakat yaitu memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat bahwa pentingnya pensertifikatan tanah dan mengecek data fisiknya agar tidak adanya sertifikat atau sengketa di kemudian hari. Pada tinjauan pustaka ini yang pertama yaitu pendaftaran tanah, yang kedua Badan Pertanahan Nasional, yang ketiga sistem pendaftaran nasional di Indonesia, yang keempat hak atas tanah sertifikat, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Pada penelitian ini saya menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori kepastian hukum. Diharapkan teori kepastian hukum ini dapat membentuk kepastian kepada para pihak yang terkait penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat yang ditimbulkan dari cacatnya proses administrasi atau missing link itu. Kemudian teori perlindungan hukum, di mana suatu perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif atau pencegah maupun dalam bentuk yang bersifat referensif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Di sini ada kerangka berpikir yang dasar hukumnya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997. Diawali dengan pendaftaran hak milik atas tanah, pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan pasal 19 UPA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Kemudian setelah pendaftaran itu sendiri, adanya kelalaian dari pihak kantor pertanahan atau dalam ini BPN, kemudian terjadinya pendaftaran tanah yang cacat administrasi karena adanya missing link tersebut, tetapi terus dijalankan prosesnya hingga terbitlah sertifikat, kemudian terbentuklah keluarlah sertifikat ganda yang di sini dipertanyakan bagaimana kepastian hukumnya, kepastian hukum masing-masing sertifikat, sedangkan sertifikat diatur dalam undang-undang merupakan sertifikat alat bukti yang sah. Kemudian hasil penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana kedudukan dua sertifikat di atas bidang tanah yang sama yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Dengan spesifikasi penelitian sosiolegal, bahan hukumnya merupakan undang-undang yang terkait yang telah tadi saya sebutkan.
Kemudian data sekundernya merupakan literatur ataupun penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di dalam buku-buku kenotariatan, kamus hukum, maupun ensiklopedia hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan yang pertama mengenai pelaksanaan jaminan kepastian hukum bagi sertifikat ganda. Di sini telah saya mencoba uraikan dalam bentuk bagan. Dari mulanya penerbitan sertifikat itu sendiri dari PTSL, dapat kita lihat salah satu syarat utamanya yaitu adalah letter C. Jadi apabila seseorang ingin mendaftarkan tanahnya di dalam PTSL, ini salah satu syarat utamanya adalah PTSL, bukan dari riwayat hukum yang lain seperti jual beli, hibah, waris, atau yang lainnya. Kemudian prosedur dalam PTSL ini penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia, pengumuman dan pengesahan, kemudian penerbitan sertifikat. Sesuai yang telah saya tadi uraikan, proses dari PTSL ini memerlukan cukup waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan perjalanan normal 10 tahun, tapi pemerintah menjamin dalam hal ini bisa diselesaikan mulai dari awal pendaftaran hingga akhir terbitnya sertifikat hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan saja. Di mana hal ini tentu saja menimbulkan beberapa polemik yang kemudian salah satu faktornya merupakan salah satu faktor terjadinya sertifikat ganda. Ya, ini salah satu saya paparkan kasus sertifikat ganda yang ada di Kabupaten Semarang. Perkara putusannya dia nomor 062-G-2014-PT di Semarang di atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, telah dilakukan 2 kali penerbitan lebih oleh pemerintah, oleh Badan Pertanahan Kota Semarang. Di mana sebenarnya tanah ini sudah pernah diterbitkan tahun 1997 mohon maaf 1983 di hadapan Notaris Suhartono BA, kemudian diterbitkan lagi di tahun 1999 oleh Wali Kota Semarang. Hal ini sangat tentu saja bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak kurangnya administrasi dari proses pihak kelurahan, dalam hal ini sebagai petugas untuk menerbitkan sertifikat itu kembali. Jadi tidak dirinci atau tidak diteliti riwayat hukumnya, sehingga terjadi hal seperti ini. Bagi yang kedua, kasusnya sebagai di Sukoharjo, salah satunya Pak Mul sebagai saksi ahli, di mana dalam hal ini perangkat desanya tidak melibatkan pihak yang terkait dalam pengukuran. Jadi waktu saat pengukuran, petugasnya datang tanpa memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian melebihi batas yang seharusnya disertifikatkan, yang tentu saja itu merupakan milik orang lain. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang kedua, pendaftaran tanah dengan program PTSL, mengapa masih terjadi sertifikat ganda? Dalam hal ini, pendaftaran tanah tidak semerta-merta hanya melakukan pendaftaran tanah saja, melainkan harus dilaksanakannya asas keterbukaan, di mana akan tetapi pada pelaksanaannya program PTSL ini dinilai belum sepenuhnya dapat menyelesaikan program PTSL, dikarenakan pada pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain tidak kesesuaian data di lapangan, kurangnya informasi terhadap masyarakat, dan sifat yang tidak acuh tak acuh masyarakat terhadap pada saat proses pendaftaran tanah itu sendiri. Dalam hal ini, 3 hal yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Yang pertama dari regulasinya, regulasi itu sendiri dari pihak yang tentunya tidak jelas dan tidak dapat dipahami, kemudian menimbulkan multitafsir atau bisa ditafsirkan lebih dari satu hal. Kemudian dengan peraturan bertentangan dengan peraturan yang ada, jelas saja apabila petugas ukurnya tidak mengukur dengan amanah, kurangnya kejujuran. Kemudian penegak hukumnya atau inkes, dalam hal ini kelurahan sebagai utama riwayat letter C itu sendiri yang tidak mengecek secara jelas dan pasti bagaimana riwayat sebelum tanah itu diterbitkan.
Kemudian tentu saja masyarakat hukumnya yang kurang care, acuh tak acuh, dan berbuntut pada sengketa pertanahan yang menimbulkan sertifikat ganda. Kesimpulannya, belum terciptanya kepastian hukum bagi para pemegang sertifikat ganda di atas bidang tanah yang sama. Dalam hal ini, program sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda atau overlapping. Dikarenakan pada pertanahan nasional juga mengambil alih dalam kesalahan administrasi, sesuai yang saya sampaikan tadi adalah cacat hukum administratif. Yang tidak ada halamannya nggak usah. Kemudian pada sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap bisa terjadi karena kurangnya informasi, karena banyak hal yang menjadikan faktor dalam hal ini. Salah satunya yaitu masih kurang terbukanya informasi mengenai data-data terkait dengan PTSL antara pihak desa dengan pihak BPN, ketidakjujuran petugas. Selain itu, pihak BPN juga dianggap masih kurang menyediakan fasilitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengukur dan pemetaan bidang tanah yang didaftarkan. Implikasi dari rumusan masalah pertama dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sampai dengan proses terbitnya sertifikat apabila dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta dilakukan dengan asas keterbukaan, maka akan mengurangi terjadinya kasus sertifikat ganda sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak perlu dipertanyakan lagi guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian secara sistematis pendaftaran tanah dengan proses PTSL masih terjadi sertifikat ganda. Pelaksanaan sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL harus dilakukan secara teliti oleh Badan Pertanahan Nasional mulai dari pengukuran bidang tanah hingga terbitnya sertifikat, maka akan mengurangi adanya kegandaan dalam penerbitan sertifikat. Adanya transparansi berbagai pihak sangat mempengaruhi faktor sertifikat ganda ini. Sarannya, dari yang pertama, rumusan masalah yang pertama tentu saja riwayatnya. Dalam hal ini, petugas yang berkait, kemudian kelurahan, perlu mengecek kembali riwayatnya sebelum menerbitkan sertifikat. Apakah sebelumnya sudah pernah didaftarkan atau belum. Kemudian harus pada saat pendaftaran, pihak-pihak yang terkait maupun pihak-pihak yang sebelumnya berkaitan harus dipanggil pada saat pengukuran sehingga apabila sertifikat itu sendiri tidak perlu apabila sertifikat itu sudah terbit, tidak perlu dipertanyakan lagi apakah sertifikat ini sudah sah, apakah sertifikat ini sudah bebas dari sengketa yang di kemudian hari akan datang. Dan kemudian saran untuk rumusan permasalahan yang kedua yaitu tentu saja dengan peningkatan SDM-nya, kemudian pemetaan di seluruh Indonesia agar tidak terjadi hal-hal serupa. Sekian presentasi dari kami, presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Baik, demikian ya presentasi yang dikemukakan oleh saya. Yang pertama dari mahasiswa ada yang hadir tetap 5 orang, Aditya, Rizka, Veronica, Ayu Karisa, Sahid. Dan ya, sekarang giliran mahasiswa, siapa yang akan memberikan saran, mungkin juga memberikan masukan dan sebagainya, saya persilahkan ya. Siapa? Ini teman-teman. Selamat siang Bapak, mohon izin bertanya. Ya, Aditya ya. J, Pak. Yo. Monggo Mas Aditya. Sebelumnya selamat ya Mbak Sela sudah menempuh seminar hasil. Ini saya mau bertanya perihal tadi adanya sertifikat ganda. Nah, untuk penyelesaian dari sertifikat ganda itu tadi ada secara litigasi maupun non litigasi enggak ya dari penyelesaian adanya sertifikat yang ganda tadi? Itu aja sih. Mohon maaf, Mas Revi bisa diulang pertanyaannya karena sinyalnya terputus. Untuk sertifikat yang ganda tadi yang saya tanyakan apa saja penyelesaian secara litigasi maupun non litigasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Revi atas pertanyaannya. Ya, mohon izin Bapak dan teman-teman. Baik, mohon izin menjawab Bapak dan teman-teman. Jadi penyelesaian sengketa terhadap sertifikat ganda itu sendiri dapat dilakukan dengan litigasi maupun dengan cara non litigasi. Akan tetapi pada kasusnya
apabila dilakukan dengan non litigasi itu tidak bisa, Mas Revi, karena ini sudah menyangkut kerugian beberapa pihak yang terkait. Dalam hal ini mungkin banyak sekali permasalahan sertifikat ganda, akan tetapi tidak bisa di blow up karena kurangnya mungkin SDM kita sebagai masyarakat awam. Apalagi tidak mungkin ditempuh dengan cara non litigasi, sedangkan ditempuh dengan cara litigasi saja banyak permasalahan sertifikat ganda ini yang tidak berakhir adil seperti itu, karena badan pertanahannya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya yang sudah dibuat. Seperti itu, Mas Revi. Baik. Masih perlu bertanya lagi atau sudah, Mas Aditya? Ya. Mau menambahkan lagi? Ya, mungkin ada yang teman-teman yang lain? Ada Rizka, ada Veronica. Ini harus wajib, tidak hanya mengikuti ya, bertanya ya. Monggo, ini Mbak Veronica. Selamat siang Pak Sulis, Pak Mulyoto, Mbak Sita. Mohon izin untuk bertanya, nggih. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Mbak Sheila karena sudah menempuh tahap ini. Timbul pertanyaan saya, Mbak. Tadi seperti yang sudah dipaparkan dalam pemaparan Mbak Sheila, menurut sepengetahuan Mbak Sheila saat ini, yang terjadi pada saat ini, bagaimana pertanggungjawaban dari kantor pertanahan terhadap penerbitan sertifikat ganda dalam program PTSL ya Mbak. Kalau menurut Mbak Sheila sendiri, sepengetahuan Mbak Sheila bagaimana? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, Baik. langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Veronica untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi hingga saat ini pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional yang saya ketahui, khususnya di dalam program PTSL ini kebanyakan itu merupakan salah ukur Mbak Veronica. Jadi sebenarnya sesuai yang saya uraikan tadi, pada saat pengukuran pihak-pihak yang berkaitan itu tidak dipanggil, atau bisa saja masyarakatnya itu acuh tak acuh, ya sudah didaftarkan, monggo kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilanjutkan. Jadi tidak terjun langsung dalam proses pengukuran itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini BPN-nya melemparkan masalah itu sendiri ke pihak yang berkaitan ataupun dari kelurahan. Contohnya saja dari kasusnya Pak Mul ininya sebagai saksi ahli, Badan Pertanahan Nasionalnya tidak hadir dalam persidangan, dan kemudian pada contoh kasus saya yang terjadi di Kota Semarang, para pihaknya yang justrunya ganti rugi atas kerugiannya sendiri. Jadi mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sertifikat yang datanya tidak sesuai dengan data yang di lapangan. Itu Mbak Vero. Baik, Ya. Mbak. Mungkin ada lagi? Silakan. Ada Mbak Ayu, ada Rizka. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada lagi dari 5 penanya ini, maka saya persilahkan Pak Dr. Mulyoto untuk memberikan sumbang saran terhadap hasil penelitian dari Mbak Sheila. Silakan. Ini mahasiswa-mahasiswa yang ikut jadi penggembira seperti Erna segala itu kok belum bicara. Memang sudah nggak ada persiapan untuk ikut berkomentar. Baru bergabung saya, Bapak. Ya, ya ini coba nanti bila perlu direkam ya. Jadi ini saya akan tidak hanya menguji tapi memberi kuliah. Ya, direkam lebih bagus karena ini untuk pengetahuan saudara nanti setelah saudara-saudara semua praktek bahwa hukum itu baru akan berjalan baik dan benar apabila terpenuhi 3 unsur.
apa itu? Yaitu regulasinya, peraturan perundang-undangannya, lalu penegak hukumnya, nomor 2, nomor 3 adalah masyarakat hukumnya. Kalau mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangannya itu harus lengkap, jelas, mudah dipahami, tidak bisa ditafsirkan ganda. Dalam arti ya sudah seperti itu sehingga bisa diterapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang sejajar atau peraturan yang di bawahnya. Itu regulasinya. Yang kedua, penegak hukumnya. Penegak hukumnya dalam hal ini menurut yang diteliti oleh Sela ini adalah bisa notaris, bisa PPAT, bisa PPAT merangkap, notaris merangkap PPAT, bisa PPAT camat, bisa kasih peralihan hak, bisa kasih pendaftaran tanah, bisa petugas ukur, bisa petugas pamong praja, bisa petugas kepolisian, bisa perangkat desa maupun kelurahan. Penegak hukumnya. Nah, ini penegak hukumnya itu harus jujur, amanah, sidik, fatonah, SDA-nya memadai, cakap dalam bidang tugasnya, mampu dan mau melaksanakan tugasnya, teliti, hati-hati, dan memperhatikan semua peraturan perundangan yang berlaku sehingga kalau penyertifikatan tanah yang berasal dari konversi itu harus diteliti benar mengenai batas-batasnya, riwayat bidang tanahnya, juga kemudian harus melibatkan orang atau pihak yang punya tanah yang berbatasan. Itu mengenai penegak hukumnya. Lalu mengenai masyarakat hukumnya. Masyarakat hukumnya siapa? Ya, orang atau pihak yang berkepentingan calon pemegang hak itu termasuk masyarakat hukum. Lalu juga orang atau pihak yang memiliki bidang tanah yang bersebelahan itu adalah masyarakat hukumnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sela bahwa banyakan mereka pasrah bongkoan sama petugas, kemudian tidak care, tidak ada atensi untuk ngecek sungguh-sungguh kebenaran atas batas-batas dan sebagainya. Nah, itu di Indonesia semuanya belum sepenuhnya baik. Mulai dari regulasinya yang katanya sistematis lengkap itu apakah benar-benar lengkap. Kalau penegak hukumnya tadi di tulisan Mbak Sela ini justru penegak hukumnya yang notabene adalah petugas BPN ini administrasinya cacat. Tugas ukurnya juga asal ukur. Belum tentu data fisik sama data yuridis itu sinkron. Itu kemudian juga masyarakat hukumnya seperti itu. Jadi tiga-tiganya amat sangat potensi yang kemudian berakibat timbulnya sertifikat ganda. Sertifikat ganda jangan-jangan nggak tahu apa itu sertifikat ganda. Artinya lebih dari satu sertifikat untuk bidang tanah yang sama atau overlapping. Berbicara kepastian hukum, itu muaranya apa? Muaranya adalah perlindungan hukum. Yang kemudian mendapatkan perlindungan hukum siapa? Ya pihak-pihak atau orang-orang yang kemudian menyertifikatkan tanah tadi. Perlindungan hukum itu melindungi dengan sarana hukum. Hukumnya apa? Mulai dari UUD 45, lalu PP 1061, PP 2497, perkaban-perkaban itu adalah hukumnya. Siapa yang harus dilindungi? Apa yang harus dilindungi itu apa? Hak.
haknya siapa? Yaitu haknya yang berupaya untuk mendapatkan sertifikat tanah. Artinya haknya orang-orang yang sudah memiliki sertifikat tanah. Siapa yang harus melindungi? Ya penegak hukumnya. Dengan sarana tadi, hukumnya mulai dari UUD 45 sampai Perkaban. Di sini kelihatannya kenapa sampai timbul sertifikat ganda. Ini tahap-tahap yang harus dilalui untuk sampai dengan timbulnya sertifikat ganda itu kelihatannya diabaikan. Tidak sepenuhnya dipatuhi oleh petugas. Akibatnya apa? Yaitu timbul sertifikat ganda. Hanya yang kemudian menjadi pertanyaan besar untuk Mbak siapa Sheila. Ini judulmu kepastian hukum, ya, kepastian hukum sertifikat ganda. Sertifikat ganda itu sendiri kan sudah pasti tidak ada kepastian hukum. Lalu masih ditambah rumusan masalahnya juga begitu. Artinya sudah tahu bahwa yang namanya sertifikat ganda itu sudah pasti tidak ada kepastian hukum, tapi ini rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat ganda. Ya mungkin ini saya bantu sedikit. Yang saudara maksud itu apakah mencari kepastian hukum dari ketidakpastian hukum? Ya dah. Ini kan kalau sertifikat ganda itu kan jelas tidak ada kepastian hukum. Lalu saudara mengupaya kepastian hukum. Tapi anehnya lagi, kasus saudara itu belum inkrah, sehingga tidak diperoleh juga, belum diperoleh kepastian hukum. Tapi perlu saudara ketahui yang namanya yudek faksi. Yudek faksi itu apa? Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu hanya sebatas apakah hukum telah diterapkan, apakah penerapan hukum yang seharusnya diterapkan itu telah diterapkan sebagaimana mestinya. Itu yudek faksi. Kalau ini kasus saudara kan belum sampai Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu tidak meneliti kasusnya bagaimana, hanya sebatas apakah yudek faksi sudah menerapkan peraturan hukum dan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan itu sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Itu tugasnya Mahkamah Agung. Repotnya, yaitu Indonesia itu ya, kasihan tuh pencari keadilan. Hakim-hakim di PN dan di PT itu hangabe loreng pasar. Dianggap paham segalanya. Dan itu impossible. Harus paham pidana, perdata, tata negara, pertanahan, niaga, itu impossible. Lalu hakim ketika mengadili di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, ini untuk mencari kepastian hukum terkait dengan 2 atau lebih sertifikat ganda tadi, kemudian siapa dari salah satu pemilik ini yang benar-benar seharusnya wenang terhadap bidang tanah yang dia punya sertifikat. Jadi harus dipilih salah satu yang dimenangkan, tapi kan belum sampai ke sana. Jadi rumusan masalahmu itu juga belum bisa terjawab. Jadi mencari kepastian hukum dari ketidakpastian hukum, tetapi belum inkrah.
Ya apa ya? Betul, Bapak. Padahal yang harus diterapkan oleh Yudek Faksi itu tidak hanya PP 24, termasuk PP 1061 pasal 2 dan pasal 3, di mana itu harus diselidiki, diteliti ulang masing-masing sertifikat ganda itu sejarahnya mulai dari belum bersertifikat sampai terbit sertifikat, kemudian tumimbal mungkin dijual, dialihkan, dihibahkan, ditukarkan, displit, dipecah, kemudian timbul sertifikat ganda. Itu apakah tahap-tahap itu satu sudah diteliti dengan cermat oleh pihak-pihak pengacaranya yang menggugat itu, kemudian menemukan apa tidak missing link atau hal-hal yang kemudian tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh petugas. Misalnya mulai dari belum bersertifikat, itu kan harus diteliti riwayat dari bidang tanah tersebut, mulai dari belum sertifikat menjadi sertifikat, kemudian tumimbal, dialihkan itu catatannya di buku tanah yang kemudian disalin di sertifikat itu kan ada di sana. Mulai dari tahun berapa dikonversi, tahun berapa dihibahkan, tahun berapa dipecah, tahun berapa dihibahkan, itu kan ada. Nah itu tahap-tahap itu harus sinkron antara buku tanah di kelurahan atau pedesaan dengan buku tanah di kantor pertanahan, dan harus diteliti ulang tahap-tahap itu dari berkasnya, apakah tidak ada pelanggaran. Mungkin yang mengalihkan atau yang menerima peralihan tidak terpenuhi legal standing-nya, lalu telah melanggar asas nemo plus juris dan lain sebagainya. Seperti pengalaman saya, itu saya juga pernah mengalihkan hak yang ternyata itu sertifikatnya ganda, sehingga peralihan haknya di depan saya selaku PPAT gagal karena ada yang mengaku memiliki sertifikat yang bidang tanahnya, panjang lebarnya, batas-batasnya sama persis dengan sertifikat yang dialihkan di tempat saya. Anehnya, yang sertifikat yang melalui saya itu berdasarkan konversi yang lebih dulu, timbul sertifikat yang kemudian dibawa ke tempat saya, kemudian bisa terbit sertifikat atas SK Gubernur Jawa Tengah di atas bidang tanah yang sama. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian impossible, tapi ternyata possible. Hal-hal yang nggak masuk akal itu banyak sekali. Dalam ini saya belum sampai pertanyaan loh ya. Ini baru kuliah dulu. Dalam permasalahan yang saudara tulis, saudara harus paham tentang sistem pendaftaran tanah di seluruh dunia ini. Sistem pendaftaran tanah itu ada yang menganut sistem positif dan ada yang menganut sistem negatif. Kalau sistem positif itu dengan terbitnya sertifikat atas nama X, Tuan X, itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Contohnya di negeri Belanda. Jadi kalau orang memiliki sertifikat itu nggak mungkin terbit sertifikat ganda di sana itu. Karena telah diteliti dengan cermat, hati-hati, tugasnya juga SDM-nya tinggi, amanah, jujur, hati-hati, sehingga terbitnya sertifikat itu memang kemudian
tidak bisa cepat, tetapi hasilnya betul-betul akurat. Itu sistem pendaftaran positif. Kalau sistem pendaftaran negatif, itu terbitnya sertifikat atas nama 1X, itu tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa di kemudian hari tidak ada yang mempermasalahkan. Bisa jadi ternyata ada pihak lain yang lebih berhak daripada Tuan X terhadap bidang tanah tersebut. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu menganut sistem negatif bertendensi atau bertujuan ke positif. Upaya bertujuan ke sistem positif itu dengan jalan pemerintah mengupaya pengukuran secara lengkap baik melalui manual maupun lewat udara seluruh bidang-bidang tanah di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, mengadakan semacam kursus-kursus atau peningkatan SDM dari semua petugas terkait. Itu usaha dari pemerintah Indonesia. Tapi itu enggak cukup, masih harus ditunjang petugas pelaksana yang jujur, yang tidak mau disogok, lalu amanah, sidik, tablik, amanah, dan masih tambah lagi amat sangat hati-hati. Dan berpengetahuan yang memadai sehingga tidak timbul adanya kesalahan-kesalahan terkait dengan legal standing dan pelanggaran asas nemo plus juris dan lain sebagainya. Itu adalah sistem pendaftaran tanah. Sehingga kenapa di Indonesia masih bisa timbul sertifikat ganda? Karena itu tadi. Ya. Nah, kemudian saudara di dalam rumusan masalah pertama sebatas cuma menyatakan bahwa PTSL merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda. Pendaftaran tanah bukan sebatas sekedar administrasi tanah, tetapi harus memberikan kepastian hukum. Itu pernyataan, bukan hasil penelitian. Itu pernyataan-pernyataan yang amat sangat umum, siapapun bisa membuat pernyataan seperti itu. Tapi ini saudara kan meneliti. Setelah saudara teliti itu mendapatkan hasil apa, menemukan apa itu sebenarnya. Ini bukan pernyataan-pernyataan yang memang ya benar seperti itu, tapi itu bukan hasil penelitian. Lalu juga kenapa sudah pakai PTSL kok yang masih timbul sertifikat ganda? Nah, saudara kemudian menjawab bahwa karena kurang informasi atau kurang terbukanya informasi mengenai data-data terkait PTSL antara desa dan BPN. Pihak BPN dianggap masih, nah ini yang anggap siapa? Masih kurang menyediakan fasilitas SDM tenaga. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan itu sebenarnya pemerintah sudah ada usaha untuk meningkatkan SDM. Tapi itu enggak cukup, harus disertai lagi jujur, amanah, tablik, watonah. Nah, itu yang sangat sulit. Mungkin sampai kiamat itu enggak terrealisir. Itu semuanya dasolen. Sesuatu yang diinginkan. Sehingga penyelidikan tentang riwayat tanah itu tidak mudah. Tadi kan di sertifikat, kalau saudara membaca sertifikat, itu tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, itu konversi misalnya. Lalu mungkin setengah tahun kemudian dijual. Lalu 1 tahun kemudian mungkin ditukarkan, 1 tahun kemudian dipecah, dihibahkan dan lain sebagainya. Itu namanya riwayat daripada bidang tanah.
Nah itu tahap-tahapnya apa sudah benar, itu amat sangat sulit itu diupaya. Tapi kalau mau diupaya sungguh-sungguh, sebetulnya datanya ada di kantor pertanahan. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti itu kelihatannya nggak sampai ke sana. Sehingga kembali lagi yang namanya kepastian hukum yang diupaya oleh pencari keadilan itu amat sangat sulit. Lebih-lebih amat sangat jarang kalaupun BPN atau kantor pertanahan itu didudukkan sebagai tergugat karena hakim itu juga orang pemerintah, kemudian BPN itu juga orang pemerintah, masa jeruk mau makan jeruk. Sehingga biasanya kalau hukum yang tegak, yang harus ditegakkan, yang memenuhi rasa keadilan, itu yang salah, yang menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian. Tidak terbatas, artinya termasuk juga kantor pertanahan setempat. Itu harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Tapi kasus-kasus yang demikian itu amat sangat jarang terjadi. Walaupun BPN didudukkan sebagai pihak tergugat. Nah, ini kuliahnya dianggap selesai, sekarang saya bertanya. Tadi saya ulangi, baik judul maupun rumusan masalah yang jelas-jelas bahwa sertifikat ganda itu sudah pasti tidak ada kepastian hukum, kenapa saudara jadikan judul? Judulnya adalah kepastian hukum sertifikat ganda dan seterusnya. Ini kan agak lucu. Pertanyaannya begitu, coba saudara bisa menjawab bagaimana? Baik Bapak, izin menjawab. Jadi dari rumusan permasalahan saya yang pertama, itu hanya sebatas mengkaji sampai mana kepastian hukum bagi pemegang sertifikat ganda. Kemudian setelah diteliti ternyata itu kepastian hukum itu baru bisa terwujud apabila dari misalnya 2 orang memiliki sertifikat ganda, Tuan A dan Tuan B. Kemudian harus diputus bahwa Tuan B lah yang benar-benar menang terhadap bidang tanah itulah, itu namanya kepastian hukum. Tapi ini kan belum bermuara sampai ke sana, toh? belum Bapak. Nah iya, ini kan berarti penelitiannya itu enggak berakhir dengan adanya kepastian hukum. Mencari kepastian hukum dari ketidakpastian hukum. Ya sudah, tadi apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda itu kira-kira apa? Ini Bapak, dari 3 regulasi tadi, dari regulasi penegak hukum maupun masyarakat hukumnya yang kurang care begitu Pak. Jadi acuh tak acuh. Kemudian karena mungkin pemerintah meluncurkan program PTSL ini menyanggupi untuk maksimal mulai dari pendaftaran sampai penerbitan sertifikat hanya memerlukan waktu 4 bulan. Sedangkan sertifikat ya, yang sekarang masalah waktu ya. Waktu lebih lama sedikit nggak apa-apa, asalkan kemudian benar. Lalu kemudian sepertinya mau menolong masyarakat, mau care terhadap kebutuhan masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan hanya 4 bulan. Tapi salah, tetapi nggak teliti, tetapi kemudian timbul sertifikat ganda, kan malah merugikan masyarakat. Ya toh? Ini saudara dulu waktu sekolah SMA bahasa Indonesia dapat berapa? Nah ini saudara menulis di halaman 67, 68,
berturut-turut 10 baris dari bawah. Kok dengan hal ini itu apa? Apakah yang saudara maksud dalam hal ini? Kok dengan hal ini? Iya Pak, seharusnya tidak boleh ditulis di awal paragraf. Apa dengan hal ini? Ya, coba diteliti. Halaman 67. Baris 10 dari bawah itu kok dengan hal ini. Lalu lagi halaman 8 baris 6 dari bawah. Dengan hal ini. Enggak, maksud dari dengan hal ini itu apa? Kalau yang lazim itu kan dalam hal ini. Kok dengan hal ini itu? Apa ada di petunjuk bahasa Indonesia yang benar itu dengan hal ini? Lalu juga di abstrak saudara. Pihak yang mempunyai sertifikat tidak berarti akan dijaminkan kepastian hukumnya. Ini apa nih? Dan apa benar bahwa jalan keluar adanya sertifikat ganda itu cukup dikaji dan diperbaiki? Ini di abstrak saudara yang merupakan ringkasan atau saripati dari tulisan saudara. Coba saudara. Lalu kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat akan dipertanyakan. Nah, ini apa maksudnya? Jadi mungkin yang perlu diperbaiki terkait dengan ya judul, terserahlah nanti pada pembimbing. Apakah perlu dirubah apa enggak? Tapi kalau kemudian judul saudara tetap saudara pertahankan, rumusan masalah juga saudara tetap pertahankan, itu mungkin upaya mendapatkan kepastian hukum sertifikat ganda dan seterusnya itu mungkin agak ini kan berarti kan mengupaya kepastian hukum dari ketidakpastian hukum dengan adanya sertifikat ganda. Jadi mungkin rumusan masalah satunya bagaimana mengupaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum adanya sertifikat ganda, itu baru agak rasional. Tapi kalau kepastian hukum sertifikat ganda itu enggak rasional, yang namanya sertifikat ganda itu pasti tidak ada kepastian hukum. Kalau jawaban mengenai kenapa sudah menggunakan PTSL tapi kok tetap timbul sertifikat ganda, nah itu mungkin dari sejarahnya ketika peralihan hak terjadi di masa lalu itu PTSL-nya belum diberlakukan. PTSL kan belum lama tuh. 2018. Nah iya, yang namanya tanah itu sejarahnya kan bisa mulai tahun dari sebelum kemerdekaan. Jadi cacatnya mungkin terjadi ketika belum keluarnya PTSL. Jadi kalau saudara berpendapat bahwa PTSL itu salah satu penyebab terjadinya sertifikat ganda itu juga tidak sepenuhnya benar. Bahkan mungkin salah. Jadi dari poin-poin yang saya kuliahkan sore ini, satu, saudara seharusnya ada uraian mengenai sistem pendaftaran tanah, termasuk yang dianut di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan judul tadi, yaitu upaya mendapatkan kepastian hukum dari sertifikat ganda dan seterusnya, itu
mungkin agak rasional. Juga di rumusan masalah pertamanya, bagaimana upayanya juga secara hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dengan adanya sertifikat ganda. Lalu mengenai upaya tadi, itu selama belum ingkrah ya, belum terdapat kepastian hukum. Padahal untuk inkrah, itu bisa jadi hakim agungnya harus memerintahkan kepada yudik faksi untuk memeriksa ulang. Seperti yang saya sampaikan tadi panjang lebar, itu penelitiannya tidak mudah melalui tahap-tahap peralihan hak yang tercatat di buku tanah yang kemudian menjadi sertifikat tadi tahun berapa itu datanya yang mendukung peralihan hak itu apa sudah benar. Tapi yang lebih banyak sering terjadi itu penunjukan batas yang asal-asalan yang data fisiknya tidak sinkron dengan data yuridisnya. Itu yang sering terjadi menjadikan timbulnya sertifikat ganda. Tapi bisa juga seperti yang saya contohkan di kasus saya tadi. Sertifikat pertama berasal dari konversi itu lebih dulu timbulnya. Tahu-tahu ada SK gubernur menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain di atas tanah yang sama. Bagaimana bisa terjadi? Itu kan harus melihat di buku tanah bahwa bidang tanah itu sudah ada sertifikatnya. Ya, lagi-lagi ini adalah kecerobohan dari kantor pertanahan yang harus bertanggung jawab karena merugikan masyarakat, ya tetap harus mengganti kerugian. Kalau didudukkan sebagai tergugat, hakim harus berani tegas bahwa negara CQ, kantor pertanahan harus mengganti kerugian kepada pihak yang memiliki sertifikat ganda. Ya mungkin sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Tapi kalau yang saya tulis yang perlu saya sampaikan pada saudara sebetulnya banyak sekali. Nanti enggak muat di otak saudara. Saya kira ngaten Pak Sulistiana. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Mu. Terima kasih pada Pak Mulyono. Wah, ini saudara sudah diberi kuliah. Dan itu betul. Jadi ini melihat persoalan secara komprehensif dan saya ingatkan bahwa ini ada persoalan rumusan masalah yang diperbaiki, termasuk judul ya. Dan saya setuju bahwa untuk menelusuri mengenai sertifikat ganda itu memang harus inkrah dulu. Karena jaminan kepastian hukum itu sudah mentok. Kalau tidak ada bagaimana? Dan ini cukup berat ini bagi saudara. Ini harus dibongkar ini. Jadi termasuk juga mengenai tadi uraian tentang sistem pendaftaran tanah. Nah ini kalau sertifikat, dan saya sependapat bahwa PTSL itu tidak menjadi faktor tunggal pasti. Kalau ditelusuri nanti akan nampak itu sebenarnya faktor apa yang jadi penyebab, atau justru juga PTSL ini juga menjadi faktor. Mestinya karena ini judulnya mengenai PTSL, penelusuran itu setelah ada kasus mengenai PTSL ini. Ya, tidak elok kalau berangkat dari sebelum adanya program ini, program PTSL ini. Nah ini ya, jadi nanti saudara perhatikan ini, saya sependapat. Tapi penelusuran putusan yang sudah inkrah, baik itu dalam konteks yudik faksi ya, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, belum nanti kasasi tadi ya. Wah ini cukup pusing nanti kamu, ya pusing dan banyak sekali itu nanti baru diketemukan, teridentifikasi apakah memang betul pendaftaran tanah dengan sistem PTSL itu yang menjadi penyebab. Itu bisa dua ya, kalau dihitung secara hipotesis ya, secara
jawaban sementara itu bisa menjadi penyebab, bisa juga tidak menjadi penyebab. Nah, tetapi penelusurannya itu saya sependapat itu harus seluruhnya ya. Karena judulnya itu membangun kepastian hukum, ya tentu sampai selesai. Ya, kalau masih banding ya itu belum. Ya. Nah, mengenai judul saya sependapat ini judul ini memang kepastian hukum sertifikat. Memang kepastian hukum sertifikat ganda tidak menimbulkan kepastian hukum, justru sertifikat ganda itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, saya kira itu ya. Ini saya sudah hadir ini. Selamat siang, Prof. Ayu dan Pak Heri. Monggo Pak Heri. Mohon maaf ini tadi mengungsi. Monggo. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Sulis. Ini mohon maaf karena acaranya tumpuk-tumpuk. Saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hari Purwadi, insya Allah Prof. Dan Prof. Sulis, dan juga Pak Dr. Mulyoto, juga Mbak Sela. Ini yang pertama saya ucapkan selamat atas selesainya penulisan tesis ini ya Mbak Sela. Tadi banyak sekali dari Pak Mulyoto dan juga dari Pak Sulis. Ini pembimbingnya Pak Sulis dan Pak Hari nggih. Mbak Sela, yang pertama tentu tadi masukan Pak Mulyoto banyak sekali terkait dengan yang pertama tentu konsistensi antara baik judul, kemudian rumusan masalah ya, dan tentu kesimpulan ya. Jadi ini masih ada waktu, nanti mohon untuk tadi catatan-catatan dari Pak Mulyoto itu juga ada benarnya ya, karena praktis kalau sertifikatnya ganda tidak ada kepastian hukum. Nah, oleh karena itu tentu terkait dengan landasan teori yang digunakan untuk memberikan jawaban dan menjawab rumusan masalah ini tentu harus perlu diperhatikan ya Mbak ya. Kemudian terkait dengan PTSL ini kepastian hukum sertifikat ganda pada program akselerasi PTSL di mana itu ya, apakah ini akan diambil di Indonesia dengan beberapa kantor pertanahan atau hanya di satu tempat. Ini juga tentu perlu lebih difokuskan ya Mbak ya. Jadi ini saya belum melihat istilahnya fokus dari tulisan ini. Nah, kemudian juga tentu terkait dengan sebetulnya tulisan PTSL sudah banyak. Nah, ini apa perbedaan dengan tesis atau riset ya? Ini baik skripsi, tesis ini sudah banyak, tapi tentu di sini ada kekhususan atau kebaruan. Ya, nah kebaruan dari tes ini apa? Ini juga perlu kelihatan. Nah, tentunya ini ada di orisinalitas ya. Jadi bedanya dengan tulisan PTSL yang sebelumnya itu apa ya. Kemudian terkait ini tentu kan bicara PTSL tentu terkait dengan data fisik dan data yuridis ya. Nah, maka ini juga harus ditekankan lagi. Nah, oleh karena itu masih ada waktu Mbak Sila ya, nanti mana-mana yang perlu diperbaiki, mohon nanti diperbaiki ya Mbak ya. Tadi masukan dari Pak Mulyoto sudah banyak, Ibu tidak mengulang lagi. Oleh karena itu tentu harus ada koherensi antara judul, rumusan masalah, dan kesimpulannya. Dan kemudian juga yang penting juga adalah sebetulnya ini apa yang membedakan dengan
tulisan PTSL sebelumnya. Nah, ini karena memang sudah banyak sekali tulisan itu, tapi saya yakin pasti ada kebaruan dari tesis ini. Itu yang barangkali saya sampaikan. Kemudian yang penting juga jangan lupa publikasinya ya Mbak ya, karena seminar hasil maka tolong publikasinya juga difikirkan. Publikasinya sudah ada ya Mbak ya? Ya, Bro. Oke, baik. Jadi mungkin dari saya itu cukup, dan referensinya Mbak, terakhir ya citasinya, tulisan-tulisan dari para penguji semuanya yang berkaitan dengan materi tesis ini mohon dimasukkan ya Mbak ya. Banyak sekali tulisan, nanti buka saja di Bestur banyak tulisan tentang ini ya. Ini tolong disitasi ya Mbak ya. Mungkin itu saja Mbak Sela. Ini ketuanya siapa ya Pak Sulis? Ya, ini tadi baru 2 orang saya ya, karena Prof baru menguji tadi kan. Betul. Mungkin Pak Hari nggih. Pak Bisa Hari. lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Memimpin Prof Ayu. Saya mungkin ya ketuanya. Monggo Pak Hari, silakan Pak Hari. Terima kasih Prof Ayu. Mbak. Ini saya yang bertanya. Iya Pak Hari. Ini tadi Pak Mulyoto sampun, Oh ya. Pak Suli sampun, terus Ya. saya sampun. Monggo panjenengan Pak Hari. Sheila Oktaviani. Iya Pak. Tesisnya akan mengenai kepastian hukum ya. Iya Pak. Pasti di antara yang ganda ya, atau yang multiple itu ada satu yang formal, yang asli gitu ya, yang resmi. Gitu. Apakah ada proses-proses yang ya sudah barang tentu untuk memastikan itu, atau tidak ada proses-proses yang memang formal untuk itu, sehingga harus muncul secara tidak pasti kapan sertifikat ganda itu hilang atau terjadi. Bisa dijelaskan itu dulu, sehingga kok Anda tertarik menulis sertifikat ganda? Baik Pak Hari, izin menjawab. Saya mengangkat program PTSL ini karena kan PTSL ini sudah berjalan dari tahun awal 2018. Akan tetapi banyak sekali kasus-kasus yang, kesalahan yang ditimbulkan dari adanya PTSL ini. Mulai dari salah ukur, salah luas, kemudian pengukurannya justru malah dilakukan di tanah orang lain, yang kemudian dampak fatalnya ini ada yang terjadi sertifikat ganda Bapak. Tetapi dari banyaknya kasus tersebut, sangat sedikit yang kemudian terblow up begitu Bapak, karena mungkin mayoritas yang mengikuti program PTSL ini SDM-nya kurang begitu Bapak, karena memang keunggulan dari program PTSL ini selain waktunya yang cukup singkat, tentu saja dengan justru biaya yang sangat murah. Seperti itu Pak Hari. Sebagai sistem ya, sistem pendaftaran ya. Sistem pendaftaran ini kan dikelola oleh negara. Gitu ya Mbak ya. Betul Bapak. Apakah tidak ada atau tidak berjalan maksud saya, atau tidak efektif sistem kontrol yang meminimalisir atau mengeliminasi terjadinya kesalahan-kesalahan itu yang mengakibatkan ya tadi misalnya sertifikat ganda. Kalau sistem namanya sistem gitu ya. Kalau ada kerusakan atau kesalahan, ini bicara sistem umum ya. Ada di dalam subsistem itu yang bisa memperbaiki dirinya kan gitu. Nah, bagaimana dengan sistem gitu ya? Ini gitu ya. Kalau dianggap sebagai sebuah sistem misalnya.
ya sistem pendaftaran sudah barang tentu. Apakah masih terus kelemahan itu bisa terjadi atau itu sudah masa lalu saja? Gitu. Izin Bapak, sebenarnya proses sertifikat ganda dalam program ini bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan, maksudnya kasusnya diminimalisir apabila dari masyarakat maupun kelurahannya sama-sama untuk lebih peduli terhadap program itu sendiri. Tapi mohon maaf Bapak, dalam hal ini justru dari sebagian besar kasus yang ada itu dari kelurahannya yang salah Bapak. Karena masa dari kelurahan ini terus berganti, buku tanahnya ini tidak di-upgrade begitu atau tidak disesuaikan dengan riwayat-riwayat yang terus berjalan. Jadi ada contoh kasus lurahnya ini sudah meninggal kemudian digantikan lagi. Sedangkan saksi dari pergantian tanah itu hanya ada di lurah yang sudah meninggal ini Bapak. Jadi diteruskan oleh lurah yang baru dengan sepengetahuannya beliau karena tidak di-update-nya buku tanah dari kelurahan ini Bapak. Makanya maksud saya, bagaimana kamu punya ide, sekarang kan perkembangan teknologi informasi. Jadi sampai di tingkat, jangankan di tingkat kelurahan, ibaratnya di tingkat RT pun, bahkan di dalam realitas, bagaimana ketidakcocokan itu, ketidaksesuaian itu, atau kesalahan itu, entah disengaja atau tidak disengaja, itu bisa terkontrol. Itu ya. Dengan sistem teknologi informasi pendaftaran tanah, yang tidak hanya di tingkat BPN misalnya, tapi sampai ke kelurahan atau desa gitu. Maksud saya dikembangkan di situ. Jadi meskipun sistem itu cepat, tapi kalau teknologi antara nama Sheila misalnya, L-nya double atau L-nya 1 itu terdeteksi. Sheila darahnya B, terus satu lagi Sheila sebenarnya sama kamu, tapi datamu muncul 2C, dia juga terdeteksi. Tanah misalnya punyanya Sheila, ukurannya 100,1, yang satu 100,2, tapi di tempat yang sama, pasti terdeteksi. Kalau elektronik, karena sistem itu bisa mengcompare sendiri, kan gitu. Nah, maksud saya, tesis kamu juga punya arah untuk berpikir seperti itu. Jadi bukan hanya mengemukakan permasalahan, gitu ya, permasalahan dan hal-hal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda, tapi bagaimana kondisi itu diselesaikan. Sekarang kayak KTP saja. KTP itu bisa persis ngecek gitu ya. Bahkan kamu punya HP 2 itu terdeteksi di sana. Kamu punya HP 3 asal kamu waktu beli namanya Sheila, terdeteksi Sheila Octavian itu punya HP 2, HP 3 atau HP 4 atau nomornya ganti-ganti. Itu tetap terdeteksi. Gitu ya. Bahkan ya sampai WA-nya sampai segalanya lah. Gitu ya. Nah, itu terdeteksi, apalagi cuma ukuran tanah gitu ya. Gitu ya. Itu kan sangat sederhana sekali gitu ya. Sesuai atau tidak antara data di BPN, di kelurahan, di desa misalnya sampai ke kenyataannya. Dan orang bisa komplain begitu saja dengan mudah kalau sistem teknologi itu terbuka kan begitu ya. Otomatis yang aman. Nah, itu kan soal lain gitu ya. Maksud saya ide soal sertifikat ganda nggak berhenti di problem, gitu, tapi bagaimana solusi dari mengatasi persoalan-persoalan. Saya kira itu saja Pak Sulistianta. Saya kembalikan pada panjenengan. Terima kasih Bapak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Dr. Hari. Oh iya Bu, Prof Ayu, sorry maaf Prof Ayu. Tidak apa-apa, tidak apa. Baik, berikutnya mahasiswa ada dari mahasiswa mungkin? Kalau mau sampun, Prof. Oh, kalau mau sampun, siap-siap. Baik. Sidang ujian seminar hasil saya skors untuk menentukan hasil ujian. Izin J, Bapak penguji. Mas Wawan, nilainya tolong dikirim ke Ibu, Mas. Mas Wawan. Mohon maaf, Prof. Pak Wawannya tidak ada. Ini Bu Wahmi.
Oh, buah Prof. mie, Ayu, buah mie. ya. Nggih, pangapunten nika buah mie nembe salat. Nggih, buah mie nembe salat. Nika buah mie nembe salat. Baik, izin membacakan saja ya Pak Kaprodi nggih. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Penguji, Prof. Hari, Prof. Sulis, Pak Dr. Mulyoto, dan saudara teruji. Ya. Dari mahasiswa Mbak Sela Oktaviani, berdasarkan sidang ujian seminar hasil, saudara alhamdulillah dinyatakan lulus dan tadi ada revisi ya Mbak, segera memperbaiki untuk bisa selanjutnya maju tahapan berikutnya setelah perbaikan-perbaikan dari penguji diperbaiki. Baik, ujian pada hari ini, ujian seminar hasil telah kita laksanakan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Mulyoto, Pak Hari, dan Pak Sulis serta para mahasiswa yang hadir. Dan Mbak Sela silakan berkonsultasi pada pembimbing ya atas tadi masukan-masukan pada ujian hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mul, Pak Hari, Pak Sulis. Izin lab nggih. Terima kasih Prof. Pak Hari. Selamat. Terima kasih Pak. Setelah lepas dirimu supaya mendapatkan kepastian hukum sertifikat ganda pada Matur Pak Mulyoto prawanipun sampun menguji seminar hasil di MKN. sama-sama. Sami-sami.